Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Munawwarah, khususnya kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ilmu Nahwu dengan nama kitab Al-Kawakibud Durriyah. Untuk menyelesaikan materi dari kelas 5, sebenarnya kita sudah belajar Ibnu Aqil, tinggal sedikit lagi. Jadi kita menyelesaikan Kawakib terlebih dahulu. Silahkan dibuka halaman 121 dengan awalan bab tanazu' fil amal. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Babut tanazu'i fil amali. Wa haqiqatuhu ayyataqaddama 'amilani aw aktsara wa yata'akhkharu ma'muluhu fa aktsara wa yakunu kullu wahidin minal mutaqaddimati yatlubu dhalikal mutaakhira nahu qawlihi ta'ala atuni ufrigh alaihi qitara wa darabani wa akramtu zaidan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت وإنما الخلاف في الأولى فاختار البصريون إعمال الثانية لقربه واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه فإن أعملت الأول أعملت الثانية في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه فتقول قام وقعد أخواك وضربني وأكرمته زيد وضربني وأكرمتهما أخواك ومر بي ومررت بهما أخواك اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد. وإن أعملت الثانية فإن احتاج الأول إلى مرفوع أتمرته تقول قام وقعد أخواك وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته كالآية وقولك ضربت وضربني أخواك ومر بي أخواك. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tanazu'i. Sebermula bab ini menerangkan tentang tanazu' fil amali, pada pengamalan. Tanazu' artinya dari tanaza'ah, saling tarik menarik atau saling rebutan di dalam pengamalan. Wa haqiqatuhu, dan sebermula hakikat dari tanazu' ayyataqaddama, ialah bahwa terdahulu amilani oleh dua amil au aksar atau lebih dari dua, wa yata'akhkharu, dan lebih akhir, ma'muluhu oleh ma'mulnya amil, fa aksaro atau lebih, wa yakunu, dan ada kullu wahidin oleh masing-masing satu minal mutaqaddimati dari dua amil yang terdahulu, yatlubu ialah menuntut, dianya masing-masing dari dua amil tersebut sama-sama menuntut dzalikal mutaakhira, akan demikian ma'mul yang diakhirkan atau ma'mul yang terakhir. Bermula contohnya nahu qaulihi ta'ala, ialah seperti firman Allah Ta'ala, atuni ufrigh alaihi qitara. Atuni, berilah olehmu, berilah
olehmu akan aku, ufriu maka aku tuangkan alaihi atasnya, kitron akan tembaga. Wa darabani wa akramtu Zaidan. Darabani memukuli kepadaku, wa akramtu dan aku memuliakan Zaidan kepada Zaid. Contoh ketiga, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Wala khilafah dan tidak ada perbedaan fi jawasi i'mali ayyil amilaini pada kebolehan mengamalkan dua amil tersebut. Awil awamili atau amil-amil syi'tah. Wa innamal khilafu dan hanya saja bermula perbedaannya, yang jadi perbedaan fil aula ialah pada yang lebih utama. Fakhtaroh maka memilih al-Bisriyuna oleh ulama Basra. I'malat thani akan mengamalkan yang kedua. Kenapa? Likurbihi karena lebih dekatnya yang kedua dengan ma'mul. Wakhtaru dan memilih al-Kufiyuna oleh ulama Kufah. I'mal al-awwali akan mengamalkan yang pertama. Kenapa? Lisabkihi karena lebih dulunya yang pertama. Namun fa'in a'malta maka jika mengamalkan engkau al-awwala akan yang pertama, a'malta maka mengamalkan engkau as-saniya akan yang kedua, mengamalkan fi dhamiri dzalikal ismil mutanaza'i pada domirnya demikian isim yang jadi rebutan fihi padanya mutanaza. Fataqulu maka berkata engkau, qoma wa qa'ada akhawaka. Qoma berdiri, wa qa'ada dan duduk mereka berdua, akhawaka oleh dua saudaramu. Wa darabani wa akramtuhu Zaidun. Wa darabani dan memukuli kepadaku, akramtuhu dan memuliakan aku kepadanya, Zaidun oleh Zaid. Wa darabani wa akramtuhuma akhawaka. Contoh berikutnya adalah darabani wa akramtuhuma akhawaka. Wa marrabi wa marartu bihima, dan contoh berikutnya juga marrabi wa marartu bihima. Marra lewat, bi bertemu dengan aku, wa marartu dan lewat aku, bihima bertemu dengan keduanya. Akhawaka oleh dua saudaramu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Allahumma ya Allah salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Wa in a'malta dan jika mengamalkan engkau as-saniya akan yang kedua, maka tafsilannya fa in ihtaja maka jika membutuhkan al-awwalu oleh yang pertama, membutuhkan ila marfu'in kepada isim yang dibaca rafa, atmartahu maka berilah domir olehmu akan ma'mul akan amil yang pertama. Taqulu berkata engkau, qoma wa qa'ada akhawaka. Qoma berdiri mereka berdua, wa qa'ada dan duduk, akhawaka oleh dua saudaramu. Wa in ihtaja dan jika butuh dianya yang pertama, amil yang pertama itu butuh ila mansubin kepada isim yang dibaca nasab, au majrurin atau isim yang dibaca jar, hadab tahu maka buanglah olehmu akan domir mansub atau domir majrur itu. Kal ayati contohnya seperti ayat yang telah berlalu. Wa qalika dan seperti perkataanmu, darabtu wa darabani akhawaka wa marartu wa marrabi akhawaka. Saya jelaskan. Tolong dicermati dan diperhatikan baik-baik karena bab tanazu ini agak sulit, membutuhkan pemikiran. Saya jelaskan dari pengertian tanazu. Tanazu sendiri kalau dalam secara bahasa itu adalah
saling tarik menarik atau rebutan. Kalau dalam istilah tanazu itu terdahulunya dua amil dan terakhirnya satu amil atau lebih. Atau dalam bahasa lebih gampangnya lagi, dua amil menghadapi satu makmul, seperti itu. Namun di dalam dua amil menghadapi satu makmul ini, dua amil ini saling tarik menarik. Kata satu amilnya itu punya saya, satu amil kedua itu punya saya. Sehingga inilah makanya dikatakan bab tanazu, saling tarik menarik atau saling bertengkar ya. Contohnya seperti di dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi atuni ufriu alaihi kitara. Atuni ufriu. Atuni berilah oleh muni kepadaku. Ufriu maka aku akan tuangkan alaihi atasnya kitron akan tembaga. Lah kitron di sini makmul, kemudian amilnya ada dua, atuni dan ufriu. Jadi di sini saling tarik menarik. Kata atuni kitron itu adalah makmulnya atuni. Kemudian kata ufriu kitron itu adalah makmulnya ufriu. Sehingga inilah dikatakan bab tanazu. Atau contoh lainnya seperti saya tulis darabani wa akramtu Zaidan. Darabani wa akramtu Zaidan. Di sini ada dua makmul. Yang makmul pertama adalah darabani, makmul kedua ada akramtu. Sementara Zaidan ini namanya makmul. Ini amil, ini amil, ini makmul. Sehingga ada dua amil menghadapi satu makmul. Zaidan ini dituntut oleh darabani, kemudian juga dituntut oleh akramtu. Sehingga inilah namanya tanazu. Darabani memukul kepadaku. Ini Zaidun ya, bukan Zaidan. Zaidun memukul kepadaku dan memuliakan aku, Zaidun. Sehingga kalau darabani ini menuntut Zaidun ini dibaca Zaidun, sementara akramtu ini menuntut Zaidun ini dibaca Zaidan, menjadi maf'ulnya. Nah, inilah yang dikatakan bab tanazu. Namun keduanya ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama antara kebolehan mengamalkan kedua amil yang menjadi yang merebut makmul tersebut. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama nahwu. Yang jadi perbedaan adalah siapa yang lebih utama, apakah amil pertama, apakah amil kedua. Itu yang jadi perbedaan di kalangan ulama. Menurut ulama Basra, yang lebih utama diamalkan adalah amil yang kedua. Kenapa? Karena amil yang kedua ini, menurut ulama Basra yang diamalkan adalah amil yang kedua, yaitu akramtu. Kenapa? Karena akramtu ini lebih dekat dengan makmulnya. Seperti itu. Namun menurut ulama Kufah, yang diamalkan itu adalah yang pertama, darabani. Kenapa? Karena darabani lebih awal daripada ini, lebih dulu. Lebih dulu darabani daripada akramtu. Sehingga inilah perdebatan ulama di dalam mana yang lebih utama untuk diamalkan. Sekali lagi saya jelaskan, menurut ulama Basra, yang berhak diamalkan, yang lebih berhak atau yang lebih utama adalah makmul kedua karena lebih dekat dengan makmul. Ini akramtu langsung Zaidan atau Zaidun. Kemudian menurut ulama Kufah lebih utama adalah yang pertama karena yang pertama lebih awal atau lebih dulu.
Kemudian kalau mengamalkan atau kalau mengambil pendapatnya ulama Basra atau ulama Kufah, ini konsekuensinya beda-beda. Contoh, sekarang saya jelaskan, kalau misalnya kita mengambil pendapatnya ulama Kufah, artinya mengamalkan yang pertama, yang ini, maka kalau kita mengamalkan yang pertama atau mengambil pendapatnya ulama Kufah, yaitu mengamalkan yang pertama, maka amil yang kedua itu harus diberi domir sesuai dengan makmulnya. Contoh di sini dijelaskan qoma wa qa'ada akhawaka. Contoh, saya hapus yang ini. Sekarang saya memberi contoh yang mengamalkan yang pertama. Qoma wa qa'ada akhawaka. Ini amil pertama, ini amil kedua, ini makmulnya. Qoma berdiri, wa qa'ada dan duduk dua orang, akhawaka dua saudaramu. Sehingga katanya ulama Kufah, kalau mengamalkan yang pertama menurut ulama Kufah kan yang pertama karena lebih dulu, sehingga konsekuensinya kalau kita mengamalkan yang pertama, mengambil pendapatnya ulama Kufah, ini yang diamalkan, sehingga berarti akhawaka ini menjadi fa'il dari qoma. Qoma berdiri akhawaka oleh dua saudaramu. Maka amil kedua yaitu qa'ada nih, yang qa'ada, maka harus diberi domir yang sesuai dengan makmul yang jadi rebutan, yaitu dikasih alif tasniyah, sehingga nanti ini juga ada fa'ilnya oleh dua orang. Qoma berdiri, wa qa'ada dan duduk mereka berdua, ada fa'ilnya nih, domirnya alif nih. Ini domir alif ini sudah sesuai dengan akhawaka, karena akhawaka ini dua orang, akhawaka dua saudaramu, seperti itu. Mungkin satu saja contohnya ya. Di situ ada contoh yang lain. Darabani wa akramtu Zaidun, darabani wa akramtu ma akhawaka, marrabi wa marrartu bihi ma akhawaka. Atau contoh yang lain, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Nah, ini contoh nih, di sini ada tiga makmul, tiga amil maksud saya ya. Sholli wa sallim wa barik, ada tiga amil, namun makmulnya cuma satu, yaitu ala Muhammadin. Ini yang jadi rebutan, direbut oleh sholli wa sallim wa barik. Namun karena di sini ini contoh dari yang mengamalkan yang pertama, sholli, maka ala Muhammadin ini jar majrurnya kembali kepada sholli. Al jarru wal majruru muta'alliqun bi sholli. Wasallim dan wabarik, katanya tadi, kalau diamalkan yang pertama maka yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya, itu berilah domir yang sesuai dengan makmul yang jadi rebutan itu. Karena di sini makmulnya adalah mudzakkar, maka dikasih domir mudzakkar juga. Wasallim alaihi wabarik alaihi, seperti itu. Namun kalau kita mengamalkan yang kedua, maka di sini ada penjelasan, dua penjelasan, ada rincian. Kalau kita mengamalkan yang kedua, maka kita lihat apakah yang pertama itu membutuhkan isim yang dibaca rofa atau nasab atau khofat, seperti itu. Kalau membutuhkan isim yang dibaca rofa, maka berilah domir marfu, seperti itu. Tapi kalau membutuhkan isim yang dibaca nasab atau membutuhkan majrur, isim yang dibaca jar, maka
tidak usah dikasih, dibuang saja karena itu termasuk fudlah. Contoh yang mengamalkan yang kedua. Contoh seperti tadi, qoma wa qa'ada akhawaka. Akhawaka. Ini amil pertama, ini amil kedua, ini makmul. Makmul. Ini amil pertama. Ini contoh yang mengambil pendapatnya ulama Basra, yaitu mengamalkan yang kedua karena lebih dekat, yaitu waqa'ada. Maka konsekuensinya, kalau amil yang kedua yang diamalkan, maka yang kita lihat adalah amil pertama. Kalau amil pertama butuh amil yang dibaca rofa, maka berilah domir rofa. Contoh, qoma wa qa'ada akhawaka. Qoma, berdiri mereka berdua. Ini udah dikasih nih. Asalnya qoma, qoma wa qa'ada akhawaka. Kalau qa'ada yang mau diamalkan, maka qoma ini karena butuh fa'il, butuh amil yang dibaca rofa, maka kasihlah domir rofa. Alif, tasniyah namanya. Qoma, berdiri, qoma, berdiri mereka berdua, wa qa'ada, dan duduk akhawaka oleh dua saudaramu. Maka akhawaka ini di sini sudah final, sudah tidak tanazuk lagi. Jadi akhawaka ini sudah menjadi haknya, sudah jadah dikasih tanda rofa. Sekarang terakhir, kalau makmul itu membutuhkan isim yang dibaca nasab atau membutuhkan isim yang dibaca jar, maka tidak usah dikasih karena itu adalah fudlah. Contoh, darabtu wa darabani akhawaka. Darabtu wa darabani akhawaka. Darabtu, aku memukul. Wa darabani, dan memukul kepadaku. Akhawaka, oleh dua saudaramu. Di sini yang mana yang beramal? Maka karena ini contoh dari amil kedua yang beramal, yaitu darabani, sehingga akhawaka ini menjadi fa'il dari darabani atau menjadi makmul dari darabani. Maka darabtu ini, kalau yang tadi dikasih domir marfu, kalau butuhnya nasab atau butuhnya majrur, maka tidak usah dikasih. Seperti ini, darabtu, memukul aku. Ini kan berarti butuh kepada objek, berarti butuh kepada maf'ul bih, maka tidak usah dikasih, buang saja karena itu fudlah. Namun artinya tetap ada, darabtu, memukul aku kepadanya, wa darabani, dan memukul kepadaku akhawaka, oleh dua saudaraku. Seperti itu. Semoga anak-anak semuanya, santri-santri kelas 6 mengerti dan paham. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Nanti selanjutnya kita akan membahas bab ta'ajjub. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.